Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Enggariansyah, NRP 3120510822. Video kali ini kita masuk pada materi testing pada Y2 Framework. Topik pembelajarannya kita akan mempelajari tentang apa itu testing, kemudian macam-macam testing, unit testing, functional testing, dan juga acceptance testing. Apa itu testing? Testing atau pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Secara umum, pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Target pengujian dapat bervariasi, seperti modul, kemudian sekelompok modul, dan juga atau keseluruhan sistem. 3 tahap uji dapat dibedakan, yaitu unit testing, integration testing, dan juga system testing. Development with test. Nah, di sini ada TDD dan juga BDD. TDD atau Test Driven Development dan BDD atau Behavior Driven Development adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Nah, di sini terdapat perbedaan antara TDD dan BDD. Yang pertama, BDD berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem yang menjadi fokus TDD. Jadi semisal kalau misal ada function, perilakunya itu seperti apa, kemudian apakah sudah benar kalau TDD implementasinya function tersebut diimplementasikan dalam hal apa, seperti itu. Kemudian BDD memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan dari perspektif pengembang dan pengguna. TDD hanya memberi pengembangan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. BDD memungkinkan pengembang dan pengguna untuk bekerja sama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode sumber sistem. Bagaimana dan kapan untuk melakukan tes? Nah, bagaimana dan kapan pada saat proyek sudah besar dan kompleks. Kemudian persyaratan proyek mulai menjadi kompleks. Nah, di sini pada saat requirement yang dibutuhkan sudah besar dan proyek tumbuh terus-menerus melakukan update menyesuaikan perkembangan. Proyek dimaksudkan untuk jangka panjang. Nah, sehingga kita perlu melakukan maintenance. Kemudian biaya kegagalan terlalu tinggi. Testing environment setup. Nah, pada Y2 secara resmi mempertahankan integrasi dengan framework untuk testing, yaitu Codeception, yang memungkinkan Anda membuat jenis pengujian berikut, yaitu ada unit, functional, dan acceptance. Untuk unit, memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Jika functional test memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui emulasi browser. Acceptance memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Kalau di sini adalah pengguna, kalau functional adalah melalui browsernya atau mesin. Nah, di sini Codeception sudah diinstal sebelumnya dengan template Y-Basic dan Y-Advanced. Nah, untuk dapat menggunakannya, kita bisa melakukan seperti ini, composer require dev bla bla bla. Kemudian masuk ke unit testing. Nah, pada unit testing memverifikasi bahwa suatu kode berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian artinya dengan parameter input yang berbeda, pengujian memverifikasi metode kelas mengembalikan hasil yang diharapkan. Nah, untuk kita bisa menerapkan unit testing, kita bisa membaca dokumentasinya. Kemudian functional test. Nah, tes fungsional memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Ini mirip dengan tes acceptance, tetapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Ini mengisi seperti parameter post dan get, dan kemudian mengeksekusi instan aplikasi langsung dari kode. Mungkin ini yang dimaksud pada saat kita melakukan
seperti mengakses web service menggunakan Postman seperti itu. Kemudian tes fungsional umumnya lebih cepat daripada tes acceptance dan memberikan data histori kegagalan dengan detail. Nah, di sini ada dokumentasinya untuk functional test. Lanjut ke acceptance testing. Nah, pada acceptance testing ini memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Aplikasi yang diuji diakses melalui browser. Dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web. Nah, bisa kita lihat dokumentasinya untuk yang acceptance testing. Nah, untuk penugasannya akan kita bahas pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.